Tapi kalau buat gua, and my advice to entrepreneurs out there is now is the perfect time to launch your business, to launch your initiatives, to buat gua ini kesempatan yang sangat baik gitu. Nggak ada lagi yang kayak begini. Oke. Hey, my name is nama gue Nico. Gue dulu dosennya Michael 2015. Meskipun kita umurnya nggak beda jauh. Yeah, how are things, Nick? Well, things are going good actually. Buat gue. Yeah. I think in this time apalagi gitu banyak orang yang mikir that you have to wait and you have to wait until the storm is over. Tapi kalau buat gua, and my advice to entrepreneurs out there is now is the perfect time to launch your business, to launch your initiatives. Buat gua ini kesempatan yang sangat baik gitu. Nggak ada lagi yang kayak begini sih. Well, gini, to tell you the truth, I mean, of course penyakit corona ini memang jelek buat it's really bad lah buat semua orang gitu, apalagi we see the death toll dan yang lain juga udah rising significantly bahkan gitu kan ya kan, and especially for the older people, yang seniors people, right? Tapi menurut gua there's I'm not gonna say silver lining, tapi I'm gonna say that there's an opportunity in every crisis menurut gue. Dan I think this is the best time for you, especially if you deal with the new economy like technology, for example, gitu kan ya kan. Lo ngelihat akselerasi digital itu sekarang sangat penting gitu kan ya kan. Jadi kalau lo lihat kan lebih ke gimana ya? I think this pandemi gitu, itu buat gua sih it's like a perfect storm. Perfect storm. I mean, like the perfect storm. You might be the first to tell that, I mean, kayak gue nggak pernah dengar ada yang lain bisa claim, I mean, kayak boldly as that's in mine, telling me why. Karena gini, I think gini, sepanjang kita hidup gitu ya, kita cuma ngalamin rasa gua something like this ini sekarang gitu, ya kan? Dan ini dunia bukan, dan I don't think the world is at war hari ini, right? The world is just take a break. The market is correcting itself, and some of the things yang harusnya kejadian 5 tahun lagi kejadian sekarang gitu kan ya. Like for example, misalnya traditional business yang memang menurut gua secara competitiveness juga udah nggak mungkin survive lah in the next 10 years gitu kan ya kan. Dengan adanya misalnya gini lah, toko-toko yang ada di old traditional retails kayak ITC atau apa gitu kan, jelas mereka kan sudah digantikan dengan keberadaannya si online, C2B business, B2B business dan yang lainnya. Sekarang mereka mungkin ngalamin yang sangat berat gitu, ya kan. Tapi kalau kita lihat lagi gitu, it's inevitable, mereka akan pasti juga akan kalah dalam kompetisi anyway gitu kan ya kan. So jadi kalau lo lihat memang sekarang semua dipercepat. E-commerce itu naik tinggi banget transaksinya. The use of e-wallets, the use of digital transactions juga naik banget gitu ya. Jadi kalau dulu banyak orang yang masih mikir ke bank nulis cek itu paling aman gitu. Gue nggak percaya sama internet banking atau mobile banking bahkan. Terus ada yang masih ke ATM kadang-kadang, seperti gue kadang-kadang suka masih ke ATM dulu ya. Iya. Sekarang lo kan mau nggak mau, lo harus menggunakan those technology to transact, right? Sekarang kan ya kan. Yeah, well, that's right. More and more into this infrastructures yang dibuat oleh si misalnya banking atau startups atau apa. Dan kalau lo lihat lagi sektor-sektor lain juga sudah bertumbuh seperti telemedicine misalnya kan. Jadi kalau lo dulu sakit pilek aja lo ke dokter atau lo ke rumah sakit bahkan ya kan, lo ke klinik.
sekarang, dan lo juga mungkin nggak percaya sama kualitas dokter yang ada di telemedicine hari itu gitu. Bener gak sih dokternya gitu kan ya kan? Gue dengerin apa enggak ya gitu. Gue juga nggak kenal dokter ini. Karena dokter patient itu kan sangat personal banget ya kan? Iya. Sangat personal banget, dan lo harus kenal dari keluarga lo rekomendasiin dokter yang kayak begini gitu loh. Untuk penyakit yang kecil ya misalnya, itu pun masih lo harus rely on the specialized hospital yang lo suka pergi. Sekarang kalau lo misalnya batuk sedikit atau pilek gitu, you don't wanna go to hospital untuk cek gituan doang, unless lo have fever, right? Ya apa enggak sih? Sekarang lo mau nggak mau, you have to rely on those online doctors, platform gitu. Online doctors itu kan ya kan, untuk penyakit kecil ya gitu. Ya, well, gue setuju sama lu sih. I mean, kayak ini emang a very peculiar times sih. Probably kayak once in a lifetime, I suppose. But yeah, I agree. I mean, like we are in the longest piece of our lifetime. I'm like there are no wars out there except the ongoing trade wars gitu between US and China. I mean, kayak well, obviously it impacted us juga in some ways. Cuma kayaknya kalau gue lihat, tapi justru startup Indonesia gitu ya, secara ekosistem gitu ya, justru malah kok somehow kayak tuh a bit unfazed gitu loh with all the situations that is going on. I mean kayak of course kayak pastilah like you said ada efeknya gitu sekarang. But I still remember waktu kita pernah interview lu waktu Februari 2020 gitu kan ya. Lu pernah bilang nih katanya kita masih ketinggalan dibandingin sama Singapura apa sama lainnya gitu ya. Apalagi kalau dibandingin sama Amerika Serikat ya jauh banget. Kita lihat mungkin banyak unicorn yang akhirnya juga investor banyak yang keluar karena kita nggak siap di awal. Kita kan ngejar ketinggalan nih Mbak, kan? Yeah. Ketinggalan kita itu lumayan 10 tahun gitu kan ya, dibanding dengan Singapura, dibanding dengan yang lain. Apalagi industri modal ventura dan startups dan yang lainnya ketinggalan jauh dibanding Amerika Serikat, bukan Silicon Valley gitu kan ya kan. Nah tapi kita lebih cepat rate-nya gitu loh, pace-nya gitu loh, karena kita tidak lagi harus ngajarin kan orang online gitu. So anyway, gini nih, gue lihat semalam gue baru buka-buka lagi, this past 2 days sih, this startup Genome, ada yang dia bilang dari the Global Startup Ecosystem Report 2020, jadi mereka itu tempatin tuh Jakarta ya, Jakarta itu sebagai perusahaan startup di Jakarta menempati peringkat pertama sebagai ekosistem terbaik dari 100 emerging startup ecosystem, which is it's awesome. Katanya ekosistem value itu sampai $26.3 billion. I mean I still remember waktu lu bilang waktu Februari 2020 you said, I mean kayak kita masih harus ngejar. Nah kalau begitu, would you say, I mean like with this report right here, would you say that we are right now in a better situation that we were back then atau gimana? No, gini, the startup world itu kan jelas borderless dan semua masih mencari juga validasi lah ya di dalam model-model perkembangan startup. Kalau rasa gue, I think that day kalau gue bilang the use of e-wallets jelas kita 10 tahun ketinggalan dari Cina misalnya ya kan, because you have Alipay dan Pay di Cina gitu kan ya kan. Terus kalau kita misalnya bicara inventory base misalnya e-commerce kan ya kan, di Amerika udah ada eBay dari tahun 95, Rakuten di Jepang 97, Taobao di Cina tuh tahun 2003. Jadi kalau kita lihat itu sekitar 14 tahun di belakang Amerika, mungkin masih 12 tahun di belakang Jepang kalau e-commerce ya, atau 6 tahun di belakangnya Cina lah kalau untuk yang tipe-tipenya seperti C2C. Kayak Bukalapak dan yang lain. Tetapi kalau kita lihat misalnya di segmen ride sharing gitu ya, ride sharing itu kita nggak ketinggalan banyak dari Amerika gitu. Kalau Amerika tuh punya Uber di tahun 2009, kita punya Gojek di 2010 gitu kan ya kan, dan ada Grab tahun 2012. Bahkan kalau kita lihat si Uber sendiri meniru model bisnisnya si Gojek gitu. Sekarang kalau perhatikan di Uber ya, laporannya mereka terakhir itu paling besar itu transaksinya di Uber Eats gitu kan ya. Jadi bukan lagi taksi, bukan lagi ride sharing, tapi lebih pada on demand atau delivery makanan gitu kan. Jadi kalau kita lihat nih ada yang ketinggalan memang gitu kan ya kan, tapi kita tuh ngejar cepet banget gitu loh. Kita kenapa ya? Kenapa bisa gitu ya? Kenapa kita bisa tiba-tiba ngejar cepet banget ya? Kenapa? Satu, karena jelas bonus demografik gitu. Yang kalau gue pelajarin waktu gue umur 20-an gitu ya. Bonus demografik ini kejadian ya sekarang gitu kan ya kan. Atau in the past 5-6 tahun terakhir lah gitu ya kan. Dimana
demografik yang umurnya 20-an dan belasan bahkan. Mereka kan istilahnya apa tuh, digital native gitu kan ya kan. Ya umuran-umuran lu lah gitu. Digital native yang dari kecil itu nontonnya YouTube gitu misalnya ya kan. Atau yang mainnya TikTok gitu sekarang bahkan gitu kan. Atau yang memang taunya Tokopedia. Jadi menurut gua our consumption ini tinggi ya kan sebagai negara di Asia Tenggara gitu. Semua startup dari Asia Tenggara pun juga bet-nya di Indonesia gitu. Nggak mungkin bet-nya di Singapura atau Malaysia gitu. Jadi kalau kita lihat sendiri si Grab itu kan pindahin headquarter-nya ke Jakarta tahun lalu. Iya. So I think the rising young demographics tadi itu penting banget gitu di Indonesia. Population boom tuh per 2016 kemarin 52% of the country population itu below 30 gitu kan ya kan. Dan ini bersamaan sekali dengan si unicorn kita itu reach mungkin yang namanya critical mass sudah di tahun 2016-17. Dan tren ini juga akan terus berlanjut sampai di 2060 bahkan menurut riset. Terus kedua the rising middle class gitu kan ya kan. Indonesia income per kapita tuh bertumbuh sampai 2022 tuh at 8% kalau nggak salah. Dengan adanya ekonomi shrinking kayak sekarang memang itu benar gitu ya. Tetapi ketika ini semua selesai gitu akan kembali lagi meskipun nggak semuanya balik ke normal gitu ya. Tapi middle class kita tuh besar bro, itu sebesar 150 juta orang. Oke, so you're optimis ya bahwa kalau misalnya ini pandemi let's say berlalu secepat mungkin kita bisa cepat rebound lagi dari kondisi yang sekarang gitu ya. Ya kita lihat aja kemarin di Jakarta lockdown gitu ya kan, terus Jakarta buka langsung rame lagi gitu kan ya. Itu kan berarti tapi kalau misalnya kondisi ini terus menerus berlangsung gitu, gue yakin akan efek semua lah pastinya, akan mengganggu stabilitas ekonomi juga gitu, dan mudah-mudahan sih nggak lama, dan prediksi gue sih pasti sekitar bulan Februari atau Maret lah setelah Amerika beres election. Nah itu udah gue mau ngobrol sama lu tentang itu banyak banget. Oke. So lanjut lagi soal dari ini, kita masih ngomongin soal dari startup Genome.com ya. Jadi kan kalau menurut laporannya ini startup Genome.com, mereka tuh bilang kalau kita itu adalah protected market. Tapi sebenarnya kalau dari policy luar negeri kita kan sebenarnya kita ini kan bebas aktif kan ya. Kalau lu sendiri nih, lu setuju nggak dengan protected market atau kita ini sebenarnya free market? I think we always been nggak selalu protected market juga gitu ya, dalam arti gini. Kayak OTT, right? Di OTT coming ke Indonesia kayak Netflix itu juga sebenarnya yang ngeblok juga Telkom, satu orang doang. That's true. Iya. Dan itu kan juga karena memang ada bisnis yang memang mereka harus handle juga lah sebagai OTT di Indonesia. Tapi kalau kita bicara fintech is heavily regulated, itu betul. Menurut gue itu perlu diatur gitu kan ya kan. Karena kalau enggak itu akan mengganggu sekali tatanan finansial kita gitu ya kan. Jadi seperti bank juga ada aturannya, menurut gua fintech pun juga iya gitu. Tapi sampai sekarang yang gua tahu sih even fintech pun juga kadang-kadang ngelawan arus juga. Ada beberapa fintech yang masih ngelawan arus gitu kan ya kan. Dan kadang kalau misalnya ngelawan arus seperti itu, kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak blow up gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa blow up, seperti banyak kejadian yang kemarin lah gitu kan ya kan. Financial advisor tapi juga ikut nyerang dana gitu, itu yang nggak boleh sebenarnya. Menurut gua kalau misalnya berhubungan dengan finance memang harus ada yang jagain gitu, dan role-nya OJK menurut gua jelas banget di sini sebagai regulator. Kita nggak mau kejadian kayak 98 lagi gitu kan ya kan. Dan salah satunya kalau lo perhatikan 2008 ekonomi dunia tuh sempat krisis juga dengan banyak finance company yang collapse di Amerika. Kita nggak kena gitu kan, atau kita kena dampaknya sangat sedikit. Itu karena aturan juga gitu. Dan menurut gue regulasi itu penting sih untuk terus ditekankan. Selama nggak, dan menurut gue OJK pun juga tidak mengganggu lajunya perkembangan fintech gitu bahkan. Malah membuat aturan main. Nah, jadi kalau misalnya nih, let's say ini just permisalan aja. Kalau misalnya Amazon gitu,
Amazon mau masuk ke Indonesia. Do you think kayak pemerintah harus protect nggak apa yang udah ada, let's say kayak Tokped, terus mungkin Blibli.com gitu? Nggak bisa juga diprotek untuk dilarang masuk gitu kan ya kan. eBay aja masuk ke Indonesia lewat Telkom kan dengan belanja kemarin sempat jalan. Tapi menurut gue Amazon mikir 1000 kali masuk ke Indonesia bro, karena I don't think Amazon bisa ngalahin Tokopedia gitu hari ini atau Shopee bahkan. Kalau kita Shopee pun juga bukan dari Indonesia kan ya kan, dari Singapura gitu ya kan. Tapi Amazon tuh mikir berapa kali lah untuk bermain di Indonesia dengan blue ocean yang seperti ini, market C2C B2C very blue ocean hari ini apa enggak. Even mereka ngelihat eBay gagal gitu. Kalau eBay gagal seperti itu mereka mikir juga nih, gila eBay bisa gagal gitu. Dan kalau kita lihat did you mean red ocean? So I mean kayak blue ocean means like a less competition, right? Ya, red ocean berarti most of the e-commerce market is already belong to Bukalapak. Tokopedia, Shopee and Bukalapak gitu. Tier 1, 2 and number 1, 2 and 3 hari ini. Okay. Dimana kalau kita lihat di Cina ya, nomor 1 tuh Alibaba Group gitu kan ya kan. Kedua itu mungkin siapa? Aduh lupa siapa namanya yang di sana. Anyway, yang ketiga itu kalau nggak salah yang baru tuh yang Dion or something. Anyway, I just don't know. That gue tadi baru baca tapi gue. That's alright. You're fine. Tapi jelas di Indonesia ini misalnya kalau another kayak Uber gitu pengen masuk ke Indonesia, obviously there's a duopoly between Grab sama Gojek gitu. Jadi lo mikir juga sih untuk masuk sini dan mereka masuk dan gagal juga gitu. Kalau kita lihat kan strateginya banyak startup dari luar gitu ya, kenapa nggak sukses di Indonesia? Karena nggak ngerti our local market. Sedangkan kalau kita lihat Grab bisa masuk ke Indonesia because they did plenty of hyper localizations di Indonesia. Mereka ikutin banyak yang dilakukan oleh Gojek juga gitu kan. Dan mereka juga ngerti marketnya seperti apa. They hire Indonesians untuk managing Grab di Indonesia. Jadi menurut gua Amazon kenapa belum ada sekarang bukan karena proteksi, karena mereka juga mikir lah, nggak mungkin. Kalau mereka masuk pun mereka akan partneran dengan one of these guys lah, one of the three. Oke. I see. Karena mereka terlambat 10 tahun bro. Di e-commerce tuh udah mulai the race to unicorns. Jadi e-commerce ini udah 2010-2011. So if they masuk sekarang 2021-2022, it will be too late already. Oh gitu ya, I see. Kalau nggak salah Amazon ada ya di Singapura ya? Itu pun masih kalah dibanding sama Lazada menurut gua. Kalau ada pun juga cuma gudang kali kalau nggak salah. Dan I don't think so. Amazon cuma ada di India kalau nggak salah. Ada, ya di Korea seingat gue sih ada sih tapi Singapura kalau nggak salah. Oke, terus kayak gue mau, saya mau tanya lagi, kan kita kan banyak di sini kita ngomongin soal big company ya, kita ngomongin soal Gojek, kita ngomongin soal unicorn, Tokopedia, kayak all the big guns, all the big players gitu. Tapi sebenarnya kan kalau dari Indonesia itu sendiri ya, masih banyak sebenarnya industri-industri itu kan dipegang sama mungkin startup yang menengah kecil, UMKM, mom and pop shop gitu kan ya. Kalau misalnya lihat indikator-indikator gitu ya kan ada indikator-indikator untuk mengukur kemajuan startup di Indonesia ya. Kalau menurut lo sendiri itu bias nggak sebenarnya kalau sama perusahaan-perusahaan unicorn? Gini, there's an emergence nih. I think kalau lo pernah lihat, some of my statement di media gitu ya. Indonesia masukin babak kedua sekarang. So this is the second cycle of Indonesia startups. Kalau kita lihat sekarang the rise of startups juga, it's not really mom and pops, but it's not really e-commerce, it's not really Tokopedia anyway. But mereka tuh bentuknya mungkin seperti Kopi Kenangan, seperti House gitu, seperti Fabelio, which is they mix between online and offline. Jadi kalau kita lihat kan namanya UMKM ya, mom and pops tadi seperti kata lo ya, itu kan ada 5 tahap. Tahap pertama mereka sangat disconnected banget. Mereka tidak mengerti how to use online, even basic tasks seperti Google Search saja mereka nggak ngerti. Kedua, there's a basic UMKM nih di dalam 5 stages digital journey ini, di mana mereka mungkin menggunakan email, punya website,
tetapi mereka nggak menggunakan data insights gitu untuk marketing. Mereka tidak menggunakan cloud-based software untuk efisiensi bisnisnya. Ketiga, kalau kita lihat itu intermediate lah, ada stagesnya nih. Intermediate di mana mereka menggunakan website untuk interaksi dengan customer dan mungkin untuk beli online. Mereka menggunakan data insights untuk beberapa products. Mereka menggunakan social media presence bahkan gitu kan ya kan. Tetapi mereka memiliki relatively high percentage itu dari in-store sales masih. Jadi bukan dari online. Okay. Terus kita lihat ada dua lagi yang terakhir, tahap terakhir itu which is mereka memiliki high sama advanced digitalization kepada bisnisnya, yaitu mereka menggunakan data insights untuk marketing, mereka menggunakan cloud-based software untuk efisiensi, terus mereka menggunakan SEO bahkan gitu ya, terus mereka menggunakan advanced website untuk allows domestic and international sales misalnya. Dan yang paling penting tuh mereka majority of their business itu online gitu loh. Nah kita lihat ada 5 stages of UMKM nih, digital journey ini. Oke. Jadi menurut gua those yang 3 tadi yang very disconnected banget itu memang mereka harus pindah ke sini gitu loh. Bukan berarti mereka menghindari yang online ini. Kalau mereka menghindari online itu rasa gua sangat sulit sekali hari ini. With or without COVID gitu ya kan. Kenapa? Karena semua barang yang dijual di online jauh lebih murah pada dasarnya. Karena mereka bisa melakukan skala ekonomi gitu kan yang lebih baik dibanding toko 1, tokonya 2, tokonya 3 gitu. Jadi it's unfair but that's business gitu kan ya kan. Nah, mungkin role-nya kita nih di sini venture capital atau private equity di sini mungkin bisa mengidentify a high value perusahaan mom and pops gitu yang bisa diperbaiki lah, yang bisa yang bisa dibuat di enhance gitu ya. Iya, lebih scale up, lebih bagus, lebih rapi, brandnya juga dimanage dengan baik. Ada beberapa kan seperti zaman dulu tuh kalau kita tahu ada beberapa private equity yang mungkin mengubah caranya. You're in fashion tuh. Iwan Tirta misalnya ya kan, Iwan Tirta kan one of the brand yang really old brand yang mungkin dulu tokonya cuma 1 di rumahnya dia gitu kan ya kan. Terus dibeli brandnya dan diperbaiki dan setelah itu menjadi what Iwan Tirta it is today. I think that's one of the example ya. That's always been the case kalau menurut gua. In any kind of business when investors got in and when investors really understand the brand dan really understand the business gitu ya, itu caranya gitu. Jadi mom and pops memang harus kelihatan juga by the end of the day, nggak bisa lagi diam aja di rumah gitu menurut gua. True. Yeah, well, I mean like I agree with you sih. I mean kayak even di Amerika sendiri aja kan juga even mom and pop aja sekarang mereka juga have to survive kayak COVID forced a lot of company to evolve sih I guess. I mean kayak yang dulu kayak gue kayak like small cheesery, kayak small kayak dairy farm gitu. Yang dulu I mean kayak mungkin ngandalin banget yang kayak I mean kayak their uniqueness gitu. Ya sekarang mau nggak mau memang mereka terpaksa mesti you said online, terpaksa mesti bikin website. I mean kayak those steps kayaknya emang mesti di undertake juga ya. Jadi emang in the future probably memang mesti ada suatu perubahan juga ya di cara orang berbisnis yang nggak bisa gitu terus ya. Harusnya. Oke, I see. Nah, tapi kalau misalnya gini kan kebanyakan perusahaan startup di Indonesia gitu kan, kita kan pakai untuk tahu nih ya, untuk indikator kan kita kan biasa kan pakai valuasi kan atau proyeksi keuangan. Ini sebenarnya menurut lo gitu, ini proyeksi yang tepat nggak? Soalnya kan waktu itu gue teringat ada kasus yang Theranos tuh yang 2015 yang dia manipulasi data. Dia perusahaan medical di Amerika. Dia manipulasi data, dia pakai proyeksi gitu, tapi manipulasi itu ditaksir kalau nggak salah sampai $50 billion gitu. Menurut lo hal kayak gitu bisa terjadi nggak di Indo atau what we have right now itu indikator sebenarnya udah tepat gitu? Udah ada lah yang terjadi lah. Banyak kejadian juga. Banyak juga kejadian dan kalau kita lapin kopi di Cina juga begitu gitu kan ya. Di Indonesia I won't say brands-nya apaan gitu, tapi kalau kita lihat banyak lagi. Ada beberapa startup yang tutup di COVID, but again COVID is kind of give them a way out, bisa bilang begini. Ya karena COVID jadi bisnis gue tutup gitu kan ya, demand-nya turun. Gitu. Jadi pakai alasannya sekalian buat gulung tikar gitu kan ya. Dan
Ada. Jadi gue gimana ngomongnya? gue tuh dengar banyak lah dari banyak founder gitu yang selalu bilang everything is okay. We rank number 1, number 2 gitu kan ya kan. Kalau lo lihat sendiri di analitik kita aja, kita nomor sekian di Asia Tenggara gitu. Ternyata those numbers itu vanity lah. Ternyata nggak translate to real business gitu kan ya kan. Bahkan juga banyak cerita yang perusahaan udah gede-gede gitu, foundernya lari ke Singapura, lari kemana gitu kan ya kan. Ada lah. There's plenty stories yang tapi mungkin nggak banyak orang mau ngomongin gitu kan ya kan. Because kenapa? Karena industri ini masih sangat-sangat muda gitu. Jadi kalau misalnya ada yang, ada skandalnya sampai keluar, mungkin akhirnya kepercayaan publik terhadap perusahaan seperti ini nggak ada gitu, atau hilang bahkan gitu kan ya. Banyak banget cerita seperti itu dan it's happening. It happened before too, even way before COVID juga ada yang seperti ini. But then again, it's part of business risk gitu kan ya kan. And especially if you're in a venture capital game, you deal a lot with risk, not the opportunity bahkan. Jadi kalau gua, I'm old enough to kind of understand, and I have shared a series of failures too in my life, right? Kalau gua jadi selalu ngelihat semuanya itu very objective dan selalu mempertanyakan why gitu kan ya kan. Kalau lo nggak ada pertanyaan di benak lo, kalau lo ngelihat satu founder dan startup seperti ini lo suka banget dan akhirnya clouded your judgment, itu biasanya signal for troubles buat gua. Tapi kalau lo ngelihatnya with objectivity berarti lo ngelihat dari data lah, semuanya harus dilihat dari data. Without insight seperti itu, I don't think you can navigate this venture capital business wisely gitu. Dan kenapa banyak venture capital yang baru announce fund juga tiba-tiba nggak ada lagi gitu kan ya kan. Itu kejadian yang sangat klasik banget sih buat gue. Dan jadi di mana-mana sih memang lo akhirnya harus tahu banget risk profile-nya seperti apa gitu. Dan kalau gue karir di modal Ventura di Indonesia 10 tahun gitu ya, tambah mungkin di US mungkin another 3 years sekali tambahannya. For me it's becoming something yang filosofis banget sih. Investing itu filosofi buat gue gitu kan ya. I see. Bukan lagi like maybe managerial atau profit taking only, but it's more philosophical to me. Oke. Gotcha. Terus kalau misalnya di masa-masa kayak gini, kira-kira investor tuh nyari apa sih dari seorang startup yang bikin mereka pengen invest di masa-masa kayak gini? Startup tuh mesti mungkin offer apa sih? Kan Ami kayak dari dulu begini bro. Pertama kalau misalnya kita bicara startup ya, kita harus perbaiki juga yang namanya pengertian investor. Kalau lo pengen startup lo diinvest sama modal Ventura, berarti lo harus tahu apa yang modal Ventura cari gitu kan ya kan. Modal Ventura kan yang selama ini kalau kita kan is kind of different animal lah gitu. Venture capital itu bicara growth yang cepat gitu kan ya kan, bicara mungkin metrics yang tidak dilihat mungkin oleh investor tradisional. Kenapa demikian? Karena modal Ventura dealing with high risk tadi seperti yang gue bilang. Dan kalau lo dealing with high risk, berarti lo ingin uang lo cepat kembali kan, ya kan? Dan venture capital itu nggak pernah dapat dari dividen. Gitu. Jadi kalau private equity mungkin dividen atau mungkin dari jual lagi. Kalau leverage buyout mungkin cari perusahaan yang utang banyak, dibeli sama dia, di turnover, setelah itu dijual lagi. Setelah lebih lama gitu kan ya kan. Atau traditional investor yang ingin jangka waktu lebih panjang, gue suka bisnis ini, gue pengen gedein bisnis juga bareng lo, terus nanti kalau lo dapat untung gue dibagi gitu. Nah kalau modal Ventura jelas kita bicara exit, ya kan? Kalau kita bicara exit berarti perusahaan itu harus liquid, tanpa di saham loh, bayangin harus liquid, ya kan? Jadi perusahaan itu liquidnya dari mana gitu? Dari kalau modal Ventura sih biasanya ngelihat satu sektor ini lagi dibicarain orang banyak, gitu kan ya kan? Jadi misalnya gini, tahun 2010 ya, kalau lo invest di perusahaan gaming, rasanya di Indonesia gitu,
rasanya uang lu nggak akan balik sih gitu kan ya. Meskipun perusahaan game itu dapat revenue gede dari brand buatin game atau mungkin sempat jual 1-2 hits di App Store gitu kan ya kan. But likelihood-nya uang lo balik tuh mungkin nggak ada. Kenapa? Because everybody else is jumping into e-commerce game. Ya. Jadi e-commerce itu uang yang sangat banyak dan sangat liquid diinvest di beberapa perusahaan tahun 2010. There's plenty of e-commerce hari itu, tapi sekarang kita lihat cuma 3 gitu kan ya kan. Dulu mungkin ada ratusan e-commerce. Terus gini, pertengahan mungkin 2015, 16, 17, ya 16 lah ya. Lo dengar kata-kata fintech mulai muncul. Jadi kalau lo invest ke e-commerce 2016, most likely lo bodoh gitu kan ya kan, udah lewat kok masih dimasukin gitu duitnya. Everybody's talking about fintech, so fintech will be at least ada quote on quote not guarantee, tapi ada assurance sedikit lah kalau uang lo mungkin akan saham lo mungkin akan dibeli oleh investor yang lebih besar lagi dari lo gitu, atau mungkin ini perusahaan akan IPO cepat gitu. Dan kalau kita lihat sektor-sektor seperti ini yang gini, kalau gimana simple bicaranya, venture capital is like gold rush bro. Lo invest di something yang orang lagi rushing gitu ya kan. Like the gold rush in America, you mean ya? Yang waktu dulu Amerika, everybody's just like, oh, alright, okay. Ya, kalau zaman gini, private equity pun juga sama hari itu. When Indonesia masih ngalamin oil boom hari itu, everybody investing in oil, in oil related businesses, mulai dari bisnisnya hulu sampai hilir. Atau mungkin di pertengahan tahun 2005, 2006, people are jumping into batubara kan ya kan, batubara dan mungkin kelapa sawit hari itu. So, gue pernah ikut jumping tuh di situ. It doesn't end well for me. Cuma kayak, yeah. I understand what you're talking about. So namanya investor bro. Investor you have to jump on the opportunity, on the bandwagon mau nggak mau gitu kan ya. So that's the deal. Jadi yang dilihat just liquidity lah. When is the liquidity event coming? Gitu, itu penting banget juga. Itu. Ya, tapi maksud gue kan kalau sekarang kan zamannya COVID gitu kan. Mungkin kan sekarang kan investor parameternya udah berubah gitu loh kan. Maksudnya kan mungkin kan sekarang kan mereka nggak terlalu dengan semudah itu mungkin mau ngucurin dana gitu ke setiap startup yang muncul gitu kan. I mean kayak, it's already there like, oh, with the COVID that is going on gitu. I mean kayak maksudnya apa aja sih yang like, what changes? Nothing changes? Nothing changes. Well, that's a surprise. I mean, gini, when you run, where you are an investor misalnya, ya, you have a mandate to invest, ya kan, despite what happened, gitu, because that's your job, gitu. Okay. Yang perlu mungkin diperhatikan dari investor yang atau fund manager seperti gue sendiri ini sekarang adalah you have to test stress case scenario, jelas ya kan. If you invest in this sector, what's gonna happen in the next 5 years? If you invest in that sector, what's gonna happen in the next 5 years? Given the situation gitu. Of course seperti itu ada gitu. But halo. Oh, yeah, okay, go on. But this COVID jelas nggak membuat banker lost their jobs gitu kan, atau investors lost their jobs gitu. Kalau mereka masih ada pekerjaannya berarti harus diinvest gitu kan ya kan. And that's very important gitu untuk investment world that you need, especially now you need to invest now bahkan. Sekarang di mana valuasi mungkin corrected, valuasinya lebih baik gitu kan ya kan, nggak ada lagi narasi-narasi yang membuat valuasinya jadi ballooning misalnya gitu. Sekarang kalau gua sendiri, percaya apa enggak kita invest 9 deal during COVID bahkan. Wow. Invest, you can check our websites. Mulai dari Investri, Modalku, sampai Tani Hub, sampai bahkan terakhir Awan Tunai. We invest in 9 deals this COVID. And it's really great opportunity for us to catch up, with the rest of the world. Dan, yeah.
Apa nih kayak that's just interesting gitu kan, kayak gue tuh selalu mungkin nggak tau ya, mungkin kayak pikiran kita kan mungkin kebanyakan orang kan mungkin masih tradisionalis, ini kayak begitu masa-masa kayak gini semua orang mungkin coba untuk apa kayak jaga-jaga pengeluaran dan so on gitu, tapi ya turns out when it comes to apa startup rupanya masih it's just goes as it is gitu, nothing changes. No, gini. Lo jaga-jaga pengeluaran, yes. Personal as a personal, personally lo harus jaga lah, jelas ya kan. Maybe kalau di gua mungkin percaya apa enggak, gue juga masih jaga kok gitu kan ya kan. Malah harus lebih hati-hati ya, masih lebih hati-hati gitu. Tapi kalau untuk bisnis lo harus berkembang sekarang, bro. Menurut gue, this is the time for you to strike. Again, back to our earliest conversations, di mana kita lihat ya, there is no time like this. This is a very unique time for everyone to jump into grab the opportunity. Given the situations, which is lo juga harus consider juga. There's some risk lurking bahkan gitu in this time of year. But kalau bisnis lo malah juga takut, itu salah. Kalau hidup lo takut bener gitu ya, takut besok pagi mungkin kena COVID gitu kan ya kan, atau besok pagi mungkin tabungan lo ludes karena lo harus dirawat di rumah sakit. Yes, itu betul. But that's personal life sama bisnis, nothing to do with each other, right? Okay. I see. So, like you said, kayak in the very beginning, kalau misalnya ada orang justru mau launch, is this a good time? You say? This is the best time to launch anything. This is the best time, yeah. Mind telling me again, kayak, why this is a good time? Kayak gini deh, I have a friend yang dia running co-working space gitu kan ya di Indonesia. Di Jakarta bahkan, dan dia nggak pernah dapat dia nggak pernah raise uang yang gila-gilaan seperti kompetitornya gitu. Jadi dia cuma punya mungkin 3 co-working space gitu, compare sama mungkin yang venture back co-working space yang langsung punya 10, 12, 30 ya kan. Itu kan menjadi COVID menjadi leveling game buat dia harusnya kan ya. Menurut gue COVID menjadi leveling factor gitu dalam equation dia, karena yang punya 30 co-working space ternyata sekarang harus tutup semua bahkan gitu kan ya kan, harus tutup sebagian besar dari operasinya dia gitu, dan yang 30 jadi 3 lagi bro gitu, dan dia punya 3 akhirnya compete sama yang punya 30 gitu, dan menurut gue ini saat yang tepat banget buat dia untuk launching gitu. Okay. So last question. Jadi ini, gue waktu itu lihat ada unggahan dari Instagramnya si Asia.co 5 September 2020. Dia tercatat 5 dari 9 startup terbesar nih di Southeast Asia berasal dari Indonesia. Jadi itu mereka tuh punya valuasi itu macam-macam ya, let me see. Yang paling gede itu kayak tau ya, Gojek lah ya, $10 billion. Habis itu next is $7 billion Tokopedia. Terus menerus sampai apalagi Traveloka $3 billion. Jadi kalau menurut lo, kenapa sih Indonesia bisa menjadi negara yang cepat melahirkan startup di ASEAN? Well, interestingly, because again we have the growth story. Kalau kita lihat gini ya, the first venture capital yang ke Indonesia itu orang Jepang sama Korea. Right? Kenapa? Because mereka nggak bisa ke Cina, karena Cina tuh udah sangat jenuh sekali pasarnya. Alibaba becoming huge, Tencent dan yang lain-lain juga sangat besar gitu di Cina gitu kan ya kan. JD dan yang lain. Kedua JD tadi omongan tadi. Si JD pun juga they are like big conglomerate like Google dan Amazon di Cina sana. Dan the next growth jelas tentu Indonesia lah tadi, dengan this rising demographics, the rising middle class, sama banyak repatriate yang pulang dari Amerika atau dari Australia, dari mana gitu. Menurut gue gini, mereka tuh because these guys waktu mereka di Amerika mereka mungkin sekolah di bidang teknologi, most of these guys are Stanford grad hari itu, and then they brought home knowledge and skills yang nggak dimiliki oleh mungkin
fellow Singaporeans or Malaysians. Buat gua kalau kita lihat di Malaysia kan cuma lahirin Grab kalau nggak salah ya. Yeah. Terus Vietnam tuh ada VNG, itu juga dari orang-orang yang repatriate balik pulang ke Indonesia. Singapura banyak tuh, ada Lazada, ada Razer, ada Garena, Shopee jelas. Tapi Indonesia ini satu yang menurut gua nih jelas banget karena founder Indonesia mengerti pasar Indonesia. Dan kalau kita lihat hampir semua startup di Asia Tenggara tuh their strategy is how to conquer Indonesia gitu. Jadi kalau lo punya skill dan knowledge yang sangat-sangat baik gitu ya, dan lo bisa aplikasikan di negara lo sendiri karena lo growing up di sini, lo ngerti banget seperti apa situasinya, lo ngerti sosiopolitik, sosioeconomics gitu. Of course akan ngelahirin banyak. Indonesia punya 6 sekarang kalau nggak salah unicorns. Dan ini prediksi gue ya, tahun 2021 Indonesia tuh akan memiliki mungkin hampir 10 unicorns bahkan. Wow, oke. Kita ngelihat nih the rise of fintech nih nanti nih, itu akan menarik banget sih. Karena gini, gue bener-bener ini this is from the bottom of my heart gitu kan, dimana when I started this business 2010 gitu ya, I thought it was just for fun awal. You know, kita ada suka ngumpul-ngumpul with founders gitu kan ya, kita masukin duit sedikit-sedikit gitu kan ya kan. Dan foundersnya juga cuma yang menurut gue lumayan setengah serius dulu gitu, masih mikirin setelah ini apakah gue balik kerja lagi gitu ya. Tetapi you know 10 years forward ke depan di sekarang, gue bener-bener bisa ngelihat founder yang memang hidupnya berubah banget gitu kan ya. Ada founder gue yang baru exit di Singapura kemarin, langsung beli winery di Prancis gitu kan ya. I mean the money is real. Dan kalau kita lihat sekarang gitu ya, founder itu bukan lagi founder anak-anak yang dulunya anak-anak kos-kosan gitu. Sekarang benar-benar mereka tuh they are loaded with money. We are looking into like Indonesia becoming the next Silicon Valley gitu kan ya kan di Asia Tenggara, dan it's real. Some of them bahkan juga reinvest their money itu Sembari Nusantara, fundnya gue yang baru gitu kan. Iya, gue udah lihat di Instagram lo. Iya, itu benar banget gitu, dan mereka bilang gue percaya banget sama the role of venture capital, apalagi akselerator seperti lo gitu ya. So I have this money, in excess of money, gue pengen reinvest my money into the ecosystem, dia bilang. Dan menurut gue itu from the bottom of my heart sih, gue sih kaget juga denger gituan. Gue pikir, what, you have money? Gue bilang gitu kan ya. Dan ternyata iya, dan I mean it's not paper money, I mean it's real money. Dia bilang ya it's real money. Kita ngelihat ini sih shifting ya of power, right? The shifting of the middle class, yang tadinya middle class, they are now millionaire in US dollars by. Dan itu menurut gue sangat-sangat serius banget gitu dampaknya kepada kehidupan kita gitu di Indonesia. Dan I hope you know whoever that listens to this gitu ya, if you are thinking about building a startups, now is the best time to build startups. Kalau gagal biasa, namun juga bisnis gitu kan ya kan. Jangan malu, jangan berkecil hati sih menurut gue. Dan kalau ini udah lewat semua, kalau lo belum mulai apa-apa, you will regret it for the rest of your life. This is the time.